Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tarisa Solekawati dengan NIM 20351100021 dari kelas A ingin mempresentasikan tentang ekosistem perairan darat. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem perairan darat danau. Nah, di sini adalah definisi dari danau. Danau adalah cekungan luas di permukaan bumi yang terisi oleh air dan terbentuk akibat adanya proses tektonik ataupun vulkanik. Air danau dapat berasal dari sungai, air sumber, dari tanah, air hujan, dan mata air yang bermuara di cekungan tersebut. Danau terbagi menjadi dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami adalah danau yang terbentuk secara alami, sedangkan danau buatan adalah danau yang terbentuk atas buatan manusia sendiri, yang biasanya disebut dengan waduk atau bendungan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang contoh jenis danau alami. Danau tektonik adalah danau alami yang terbentuk oleh proses-proses tektonik seperti lipatan, patahan, dan gerakan kulit bumi. Danau vulkanik adalah danau alami yang terbentuk dari aktivitas vulkanik dari gunung berapi yang mengakibatkan runtuhnya kaldera dan erupsi eksplosif yang dapat membentuk cekungan, kemudian terisi oleh air hujan maupun air sumber. Danau Tapal Kuda adalah danau alami yang terbentuk karena adanya sedimen pengendapan pada Sungai Mendar, menyebabkan aliran sungai terpisah dengan meander sungai utama, sehingga dapat melintasi daratan dan membentuk Danau Tapal Kuda. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu spesies organisme yang hidup di dalam danau. Sebenarnya, danau itu terdapat beberapa makhluk hidup, seperti fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, reptil, dan sebagainya. Cuman di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan eceng gondok. Nah, dari klasifikasi dari tumbuhan eceng gondok atau yang disebut dengan Eichhornia crassipes, Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Superdivisi Embryophyta, Divisi Terachiophyta, kelas Magnoliopsida, Superordo Lilianae, Ordo Comelinales, Famili Pontederensis, genus Eichhorniacum, spesies Eichhornia crassipes. Danau sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Jika danau tidak ada, maka tidak akan ada ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat danau. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum, sebagai pembangkit listrik tenaga air yang biasanya disebut dengan PLTA, sebagai sarana irigasi, sebagai sarana untuk menanggulangi bencana banjir, dan sebagai sarana budidaya ikan. Bahkan danau bisa dijadikan suatu objek wisata oleh daerah yang terdapat danau tersebut. Hewan sangat bergantung yang hidup di danau ya, sangat bergantung pada ekosistem danau. Jadi, jika ekosistem danau itu rusak, maka habitat yang ada di dalamnya itu akan ikut mati. Nah, di sini adalah contoh manfaat danau untuk sarana irigasi. Ya, biasanya manusia ketika bercocok tanam pada saat musim kemarau ya, itu kan tidak ada hujan. Nah, biasanya manusia itu melakukan irigasi untuk mengairi sawahnya menggunakan danau, untuk bercocok tanam, untuk menyiram. Biasanya kalau masyarakat desa mengairi sawah untuk menyiram, untuk bercocok tanam gitu ya. Nah, selain sebagai sarana irigasi, danau juga sebagai
pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Nah, danau juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya. Dan tentunya listrik itu sangat bermanfaat sekali buat semua makhluk hidup gitu ya, biar bisa menghidupi hidupnya. Misal buat lampu, buat mandi gitu. Semua juga membutuhkan listrik. Nah, terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang manfaat danau yang sebagai bencana banjir untuk menanggulangi bencana banjir. Jika di suatu daerah mengalami banjir ya, itu bisa dialirkan ke dalam danau atau bisa ditampung atau bisa dipindahkan seperti itu. Sebenarnya danau ini sangat bermanfaat sekali jika dilakukan dengan tepat ya, maksudnya digunakan dengan tepat gitu. Tidak ada salahnya jika ekosistem danau ini sebaiknya untuk dijaga kebersihannya maupun habitat yang di dalamnya. Begitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.